Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will learn about the materiality and craftsmanship. So I call materialisius. So materialisius is that you can get some kind of the mechanical properties, also material knowledge, so you can do some design in your project. Okay. So for example, about this one. So we need to learn and also to understand what kind of the mechanical properties in the cell. Yeah, about the lime, maybe some kind of the others chemistry and something like that. So the lime itself can be create the form like C cell, yeah, like in this picture. And also if we cut in the half of the cells, we can see clearly what kind of the pattern and also mechanical properties and maybe some kind of the organization, how to develop the form of the cell. And also in the back, my picture, in here we can see maybe some kind of the microscope. So we can see how to develop by wire, one by one, look like maybe a spider web in here. So overall, we can get integrate for the architectural product or architectural object. Yeah, I just would like to mention from Thomas Aquinas, fulcrum vendors is veritatis. So it means keindahan itu bisa berasal dari kesederhanaan. Ya. So in here we can see about the dark side and also bright side. Maybe dark side is wider than bright side. So our task or maybe our job, how to get the dark side will be support the bright side. So this one is some kind of the philosophy for materialisius. Well, and also from the tree, we can see in here dark side and bright side, where dark side is in the road under the soil, under the land, and also bright sides under the sun. So it's very different, but please remember that dark side will be full support from the bright side. Ya, di sini juga kita akan melihat bahwa ya tektonika nggak akan cukup ya untuk kita belajar tentang material dan ketukangan begitu. Karena ada beberapa makna-makna konstruksi, kemudian ada keterampilan, ada pengetahuan, ya ada ketukangan dan lain sebagainya. Itu bagian dari keaslian material itu sendiri yang bisa diperoleh dari mechanical properties gitu atau sifat ya atau kodrat material itu sendiri. So the next question is how to study architectural tectonics. Bagaimana kita bisa belajar tektonika arsitektur begitu. Jadi saya di sini ada beberapa contoh, misalnya from the banana leaf, what we can to do, how to bring, how to package, or maybe repackage something, food, or maybe some stuff, to bring to make easier our life like this. So every product, every form has own meaning, has own name, and has own function. Di sini sangat cerdas sekali ya dengan satu lidi begitu menjadi salah satu penyambung ya. Dan kita bisa melihat cuma ada dua material, lidi dari kelapa begitu dan juga dari daun pisang. Kita bisa melihat di sini, sangat menarik. And also we can learn how to bring with zero waste, no plastic, no PVC, and etc. Just the organic material. It's very beautiful in here.
Okay, so materiality plus craftsmanship, we can learn about the architectural tectonics. So material availability, material consciousness, craftsmanship skills, and also various of tools, yeah, and function awareness, and maybe duration and also some period will be time will tell, yeah. Is it your product will be durable or not? And now we meeting some kind of the main issue about the low carbon footprint. And I think the most important thing for an architect to learn and to understand what kind of the low carbon footprint. So in your product, in your design, it must be good responsible to do mitigation for this issue. Yeah, also in here, some friends from Japan, yeah, doing some craftsmanship with the thatch, yeah, for the thatch roof from the paddy fields, and after that, don't be used for the waste, but still used for the building material. It's very precision and also very detailed. And here is that I mentioned before about the tools, yeah, tools thinking, how tools can be give some impact in your design, yeah, because tools thinking, it's very important thing for the craftsmanship. And here is from the previous what we call tracer, yeah, from traditional tools carpenter from Toraja, also from Madura, and from Java. And every single tools has own name and also has own function. It's very, very interesting. And here is from Japan. We can see about the saw, yeah, hand saw. It's very big and very specific how to cut and what kind of the product that we can get from the tools itself. So it's very yeah, fixed with your needs and also with your desire, how to design, how to build your architectural product. Ya, di sini kita juga bisa melihat ada beragam bagian dari kayu begitu ya, dan kita bisa melihat yang sebelah kanan itu adalah jenis-jenis dari gergaji, dan setiap gergaji itu mempunyai fungsi dan mempunyai nama sendiri-sendiri, dan tentu saja produknya juga spesifik ya untuk membentuk suatu gagasan arsitektur begitu. Nah, ini juga setiap piranti, setiap alat pertukangan begitu sangat spesifik begitu, mau untuk apa saja dimensinya, ukuran, kemudian fungsinya dan lain-lain gitu, sehingga menghasilkan produk-produk yang juga berbeda. Nah, ini juga kalau tadi ada ketam, kemudian ada tatah begitu ya, kemudian ini ada gergaji, ada sipat kuping gitu biasanya untuk memberi garis ya, liner gitu. Juga ada bur dari bermacam-macam, ada kapak dan lain-lain. Dan ini sangat mempengaruhi produk dari desain Anda ya dalam berarsitektur. Ini juga dari bur yang tangan ya biasa, kemudian mata bur dan lain-lain, ini sangat tergantung kepada material itu sendiri. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, mungkin wah ini jenius yang aneh gitu, tapi ataukah ini memang jenius loci? Tapi kalau kita lihat di sini, ini sangat cerdas begitu ya. Bagaimana sebuah landasan, sebuah fondasi itu antara integrasi antara batu dan kayu, sehingga dia bisa mengantisipasi ya gaya bukan hanya dari vertikal, juga dari horizontal. Ini luar biasa jenius dengan mungkin keterbatasan alat dan bahan begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ada data, informasi, knowledge, insight, and wisdom, so we can see we have plenty of data, but no data can be become information without some kind of the recognized. Jadi tidak ada data yang akan kita
pelajari menjadi informasi tanpa dia bisa dikelompokkan begitu. Demikian juga menjadi pengetahuan, menjadi pencerahan, dan menjadi kebijakan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga dari Toraja begitu ya. Jadi tools thinking, ada berbagai macam jenis piranti atau pertukangan yang dia tadi masing-masing bisa digunakan atau berfungsi untuk membentuk komponen atau elemen arsitektural tertentu begitu. Bisa untuk struktural, bisa untuk architectural komponen dan lain sebagainya. Oke, nah ini sebagai contoh saja bagaimana kita bisa mengulik sebuah natural material ya. Ini saya berikan contoh bambu gitu. Kajian bambu bisa dari iklimnya, dari geografi, dari tanahnya gitu ya. Karena bambu-bambu yang ada di daerah padas atau di daerah kapur sangat berbeda dengan bambu yang ada di daerah vulkanis ya, di lereng gunung dan lain sebagainya. Kemudian cara menanam, kemudian cara memanen ya, sampai kepada nanti bisa kita kembangkan hasil-hasil itu menjadi desain produk atau karya-karya arsitektur. Nah, ini adalah beragam jenis bambu, ya, salah satu natural material yang bisa kita kembangkan begitu. Nanti bisa dipilih mana yang paling cocok untuk memberikan empati, ya. Bisa empati visual, bisa empati terhadap ketukangan, bisa empati terhadap fisik dan lain sebagainya. Ini ada beragam yang bisa kita pilih. Nah, kita juga perlu tahu kalau tadi ada tools thinking, ini ada material thinking. Ingin menjadi apa sebuah material itu pada karya kita. Ini menjadi penting. Apakah bambu dengan ruas-ruasnya akan menjadi sebuah kekuatan atau malah menjadi kelemahan. Nah, kita bisa melihat ketika kita potong, oh ternyata ruas-ruasnya itu adalah kekuatan gitu, dan rongganya itu sebenarnya dia mensupport untuk ruas-ruasnya tadi. Semakin pendek tentu saja semakin kuat ya, tetapi barangkali tidak terlalu mendapatkan estetika ketika ruas-ruasnya pendek-pendek. Nah, ini juga ketebalan ya. Kemudian dia bisa menjadi apa? Bukan hanya menjadi bambu batang, tetapi juga bisa menjadi bambu strip dengan resin, ya, kemudian dikompres sampai menjadi bambu scramber gitu. Ya, ini beberapa contoh ya material thinking from the natural material specialist for bamboo material. Also in this one, we can see in here, it's very wet component, no poros ya. Biasanya bambu memiliki rongga, kalau di sini tidak memiliki rongga, begitu sangat tipis. Nah, ini juga bambu-bambu tertentu yang bisa kita manfaatkan. Inilah pentingnya mechanical properties, sifat atau kodrat dari masing material yang akan kita gunakan dalam perancangan kita. Also this one, this is some kind of, for example, ya, how to good design made from the tent. Yeah, also tensegrity maybe, some kind of from the ropes and from the bamboo itself. And we can see for the model, they avoid glue, yeah, and also adhesive. So we can see clearly what kind of the mechanical properties for this kind of the building. Jadi kita tahu persis ya, kalau di lem itu mungkin kreativitas kita meningkat, tetapi kedetilan kita akan menurun begitu. Jadi nanti diusahakan tidak menggunakan lem atau adhesif. Nah, ini beberapa tadi alat-alat ya, dan sangat berbeda-beda. Tidak ada alat sapu jagat gitu. Jadi masing-masing mempunyai fungsi dan peran tertentu untuk menghasilkan produk-produk yang spesifik. Ini membelah bambu sebagai contoh saja. Nanti ya, kalau misalnya mau mengulik masalah alat-alat atau piranti, ya, the bamboo itself has own tools for how to cut, ya, how to make some strip for bamboo. Nah, ini salah satu contoh di Jakarta oleh salah satu seniman gitu, Pak Joko ya, tentang bagaimana menjadikan ini sebuah perayaan, bagaimana menggunakan bambu dengan berbagai macam mekanika. Jadi inilah bamboo thinking, how to make some creation from bamboo based on the bamboo thinking itself. Jadi bambu kepingin digunakan sebagai apa? Jadi kita hanya mengikuti alur yang ada di mechanical properties suatu bahan begitu.
contoh yang baik saya kira bagaimana sebuah beban ya load berada di atas kemudian ditopang oleh berbagai macam batang oleh bambu-bambu yang ada di bawahnya. Nah, kita bisa melihat di sini arsitektur sebagai seni melawan gravitasi. Also in here we can learn from the material and tools thinking. It's very craftsmanship for the some kind of the cover bamboo one by one, and with the some engineering they can make for the roof cover, roof material. Ini bahan yang menarik ya karena dia kedap air begitu ya, karena dari bahan natural kemudian dipres dan menjadi bahan atap yang atraktif. Nah, ini juga bagaimana kita belajar bambu culture. Dari sebuah mekanika properties kita belajar bambu culture di sini, kemudian bisa sejalan ya, sejajar begitu. Kalau tadi lengkung-lengkung, ini sejajar, dan bagaimana bambu itu dirangkai dan diperlakukan begitu sesuai dengan kodrat dan sifatnya. Ya, ini menarik juga, sederhana, biasanya digunakan oleh teman-teman petani membawa rumput ya tanpa ada pengunci, karena dengan gravitasi rumputnya sudah mengunci sendiri karena bentuknya segitiga. Nah, ini juga salah satu pengetahuan yang sangat baik dari para petani ya, bagaimana menggunakan bilah bambu untuk membawa barang-barang yang besar, berat begitu, dan dibawa dengan jalan kaki. Nah, ini kita temukan di Toraja, bambu plus rope plus tie ya. Jadi ada berbagai macam pergeseran. Kalau dulu menggunakan ikat ya, tali bambu, sekarang kalau kita bisa dilihat di sini menggunakan tali plastik begitu. Ya, tetapi craftsmanship-nya tetap. Ya, ini juga di Toraja kita bisa melihat dari satu tongkonan itu terdiri dari sekitar 2.000 sampai 3.000 bilah bambu begitu. Ini luar biasa. Kita bisa belajar bambu thinking ya di Toraja di Indonesia. Also in here we can learn from wood thinking ya. So one by one the carpenter can be replaced, the wood panel can be replaced by carpenters without without make some trouble to the building ya. Jadi bangunannya tetap utuh begitu dan bisa digonta-ganti ya. Ini juga salah satu bentuk craftsmanship yang luar biasa. Nah, ini juga kita lihat di sini. Jadi keragaman dari bambu ya yang bisa kita lihat bagaimana dia dianyam, dipilin, kemudian diikat dan lain-lain, sehingga kita bisa melihat beragam empati dari visual di sini ya. Bisa kerlap-kerlip, kemudian dari sisi termalnya juga bisa kita pelajari di sini bagaimana suhu dan lain-lain yang akan kita berikan pada desain kita begitu. Nah, ini juga bagaimana bambu thinking ini bisa kita pelajari dalam satu plafon ya, sehingga kita bisa mempelajari dengan dismantleability ya. Jadi ketika dia dicopot kemudian dipasang lagi bisa dieksekusi dengan baik begitu. Nah, ini juga dari teman-teman biasanya teknik sipil begitu atau teknik mesin yang secara kuantitatif ya bisa mengkaji bagaimana mekanika properties dari bambu itu sehingga bisa menjadi bambu strand, kemudian strand woven dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kalau kita sudah memahami bagaimana bambu itu bisa kita bentuk, ada beragam, sangat kaya sekali bentuk-bentuk bambu bisa kita lakukan dalam skala yang kecil maupun kita bisa kerjakan ya untuk bentuk-bentuk arsitektur. Nah, kemudian ya kita nanti juga berharap paling tidak ada market-market ya yang bisa kita cermati untuk visual empathy maupun craftsmanship empathy gitu. Nah, ini juga jadi satu-satu tanpa lim begitu ya. Karena kita juga ingin mempelajari bagaimana kekuatan dari sebuah sambungan tadi. Okay, so this is from the giant bamboo for the millennial generation. Some kind of the
merchandise for your room in your house like this. So for the visual empathy also we can do with the micro scale and also meso scale. Nah, ini juga kaitannya dengan misalnya bahan material yang alami ya, ada batu, ada bata, kemudian ada kayu, kemudian ada pasir dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa mencermati ini satu persatu dengan memahami mekanika properties dari masing-masing bahan yang akan kita gunakan begitu. Nah, ini contoh saja yang ada di Indonesia ya. Kita punya tropical hardwood species. Di dunia itu ada 2, hardwood dan softwood begitu. Ya, dan ini semuanya bisa kita gunakan sesuai dengan karakter dari kayu masing-masing. Dan kita bisa melihat nanti annual ring porosity-nya kayak apa, kelembabannya kayak apa, ini mau dipasang di luar atau dipasang di dalam, kalau kena hujan seperti apa, kita bisa mempelajari dari mekanika properties dari masing-masing kayu. Nah, kemudian kalau sudah kita rangkai yang bambu misalnya ya, sirap bambu seperti yang ada di Panglipuran atau di rumahnya Mendiang Jaduk ya, karya Pak Eko, atau yang di sebelah bawah ini juga di Rumah Seni Cemeti, juga ada di sebuah gereja begitu, kita bisa melihat bagaimana tektonika ini bisa kita pelajari kan dan kita nikmati seni melawan gravitasinya. Nah, ini juga berbagai hal terkait dengan batu ya, ada di Borobudur ketika dia gravitasi seperti itu, atau ketika kita bisa cermati tempelkan dengan lebih rapi begitu. Nah, ini berbagai hal kita bisa melihat bentuknya sama ya. Bentuknya sama tetapi materialnya berbeda. Yang atas itu kayu dengan kayu, kemudian yang bawah ada di Terminal 3 Cengkareng ya. Terminal 1 dan 2 ya. Nah, kita bisa melihat dengan baja, kemudian yang sebelah kiri ini ada di Bali dan di Lombok begitu dengan bambu laminasi, tetapi bentuknya sama. Nah, ini juga bisa kita cermati mekanika propertiesnya barangkali berbeda, tetapi bentuknya sama. Dan kita bisa merasakan mana-mana yang memang ini sesuai dengan kodrati sebuah bahan, dan mana-mana yang dia memang melawan kodratnya itu sendiri. Nah, ini juga misalnya untuk yang ball joint ya, baik menggunakan yang besi maupun menggunakan kayu. Nah, di tektonik arsitektur itu ada 4. There are 4 kind of the factors for technical architecture. The first one is about the joint construction and their characteristic. Yeah, and second one, building material and their behavior. The third one, simple static and mechanic. So we can learn how to make safe your building by seismic attack. And also last one about the structural performance. And this kind of the diagram we can capture for architecture in Indonesia and Asia, also architecture and society. Nah, kita bisa melihat ini sebuah karya ya di Biak ya, di Jayapura sana, karya dari Pak Eko Prawoto, sebuah balai komunitas begitu. Dan tidak menggunakan kayu-kayu yang ada di pulau yang sebagai site atau lokasi, tapi malah mengambil dari pulau lain. Satu dari hal karena juga keberlanjutan begitu. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana menggunakan bahan yang ada, menggunakan ketukangan yang ada, keterampilannya, kemudian menggunakan alat-alat yang juga tersedia di sana. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian ini di Sumba, kita juga bisa belajar banyak architecture is against the gravity. Jadi seni melawan gravitasi. Kita juga melihat di sini material properties tidak perlu disamakan begitu ya, karena keragaman membuat tadi kejujuran adalah sebuah modal untuk menumbuhkan keindahan gitu. Di sini kita juga belajar humidity, raindrops, ya, insect, termites, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol memang craftsmanship di sini. Bagaimana menghubungkan antara bahan bambu dengan kayu, gitu ya. Kemudian di bawahnya itu adalah sebuah dapur ya, dan di atasnya akan hitam dengan sendirinya. Kita bisa melihat kontras, kita bisa melihat tadi misalnya ada visual empathy, kemudian ada craftsmanship empathy dan lain sebagainya.
Oke, nah ini yang kalau di daerah Khatulistiwa ya, daerah tropis ya, humidity pasti menjadi salah satu ancaman ya. Serangga, kemudian rayap, ya, cucuran air hujan, dan kapilaritas, ya, sehingga mudah kropos begitu. So how craftsmanship are you? Yeah, so you can do without glue and also adhesive. Please try do the best for your building modeling. Yeah. In your product, di karya Anda bisa memulai satu demi satu, ya, bisa kita cermati begitu. Nah, ini misalnya di Kampung Naga ya, jadi Anda bisa lihat di sini yang di belakang Bapak tua ini anyamannya sama dengan yang celananya ya, karena menggunakan mesin ATBM, alat tenun bukan mesin, tetapi bahannya yang satu menggunakan bambu, yang satunya menggunakan kapas begitu, sehingga dari sisi algoritmanya sama, dari sisi polanya sama, tetapi penggunaan dan fungsinya berbeda. Nah, di sini juga kita bisa lihat beberapa contoh ya, bagaimana nanti di karya-karya Anda bisa menggunakan hal-hal yang sangat spesifik, sangat detail ya, berdasarkan mechanical properties, kemudian ketukangan yang baik, sehingga bisa menciptakan karya-karya yang bertanggung jawab begitu. Nah, ini diinisiasi ya dari inspirasi dari alam, kemudian nanti juga dari culture, bahannya ada yang pakai bambu, ada yang pakai kayu, ada yang pakai bahan-bahan yang lainnya begitu dalam satu desain produk, kemudian nanti meningkat menjadi karya-karya arsitektural. Nah, seperti ini. Kalau diikat ya diikat ya, tidak menggunakan lem atau perekat yang lain begitu. Nah, ini juga nanti untuk visual empathy, bagaimana memasukkan cahaya, bagaimana merespon kelembaban begitu dengan rongga dan lain-lain, saya kira menjadi penting. Dan yang paling basic adalah ketika model atau karya Anda ini bisa berdiri sendiri dan kuat. Ini yang menjadi hal yang penting ya, sebagai dasar begitu. Nah, kita juga bisa belajar dari karyanya Kengo Kuma, Redefining Light. Ya. So this is also very important, how to learn about the visual empathy, with some kind of the material in detail. Kita lihat di sini beliau menggunakan terakota satu persatu gitu ya. Ya, sangat menantang begitu untuk memasukkan cahaya, untuk bisa menjadi bias ya, hijab dan lain sebagainya. Di sini juga Redefining Light, bagaimana memasukkan cahaya sehingga cahayanya bisa dikendalikan, panasnya bisa ditepis begitu, dan dia membentuk suatu bayang-bayang yang sangat menarik ya, sangat indah. Ini juga beberapa karya Kengo Kuma with his natural material, bamboo, wood or timber, and also some kind of the brick. Ini sangat menarik. Okay, and this one maybe several last sample from this presentation about how to creating the natural material with some kind of the craftsmanship and a good understanding for the material mechanical properties. Kita bisa lihat di sini satu persatu. Ya, kemudian di sini dalam bentuk satu skala begitu, kita juga bisa merasakan ya skalanya gitu ya. Kemudian merasakan bentuknya, simetrisitas, kemudian kekuatan dan lain-lain begitu. Ya, saya kira itu semoga bermanfaat. We hope that our lecture today can support your creativity, also your project in the near future. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.